Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang apakah kita itu bakalan sembuh atau apakah kita itu sekarang itu ada perbaikan atau belum. Karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu bingung ya, mengingat kita itu merasakan tidak nyamannya itu sangat lama sekali ya. Dan kalau misalkan kita merasakan tidak nyaman sangat lama sekali, itu bisa membuat kita bingung, kemudian selalu berpikir tentang negatif teman-teman ya. Jangan-jangan nih asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak akan sembuh total gitu teman-teman ya. Jangan-jangan saya menderitanya itu akan selamanya gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami kebingungan ke hal sana, tolong tonton videonya sampai habis biar kalian itu tidak bingung, tidak was-was, tidak cemas. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh pemahaman gitu teman-teman. Jadi bukan butuh obat, butuh herbal, tetapi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya butuh pemahaman saja gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan saja gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mengerti, ketika kalian paham, sebetulnya kalian juga bakalan tahu, oh ternyata ini gangguan rumahan dan bisa ditangani secara sederhana tanpa obat, tanpa herbal, dan alangkah baiknya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal sampai sembuh total sudah saya ceritakan. Dari mulai sensasi yang saya rasakan gitu teman-teman ya, sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara menanganinya setiap ada sensasi yang datang. Nah, itu teman-teman sudah saya share di video-video sebelumnya. Nah, makanya bagi teman-teman biar lebih jelas, biar lebih detail ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik. Apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu bingung ya. Ini saya itu mengalami gangguan ini bakal selamanya atau tidak gitu teman-teman ya. Atau gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakal benar-benar sembuh total atau tidak gitu teman-teman ya. Karena mengingat rasa tidak nyamannya itu setiap hari kita sering rasakan gitu teman-teman ya. Kadang hari ini kita membaik gitu teman-teman ya, pagi-pagi misalkan membaik, jam ini misalkan kita membaik, itu 2 jam kemudian ada rasa tidak nyaman lagi gitu teman-teman ya. Hari ini membaik, besoknya enggak lagi, selalu berulang-ulang begitu. Nah itu teman-teman ya, itu memang ciri khas seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ciri khasnya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi ketika kita nyaman hari ini atau jam ini kita nyaman, itu selang 2 jam atau 3 jam itu memang ada perasaan tidak nyaman itu akan ada gitu teman-teman ya, selalu hadir. Tetapi nggak apa-apa sebetulnya itu ya. Itu tidak berbahaya, itu memang ciri khasnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang seperti itu, berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau misalnya gangguan yang lain kita merasakan tidak nyamannya itu mungkin selama 3 hari atau 4 hari, tetapi untuk ke-5 harinya, ke-6 harinya kita sudah sembuh. Nah itu teman-teman, tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa tidak nyamannya itu selalu selalu timbul dan pergi gitu teman-teman. Jadi sekarang ada gitu teman-teman, nantinya nggak ada lagi, datang lagi, nggak ada lagi.
Memang seperti itu ya. Nah itu untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah kemudian kalau misalkan dilihat dari pertanyaan, Pak, kalau misalkan asam lambung dan ascites psikosomatis ini bakalan sembuh total, bakalan sembuh sempurna atau tidak katanya gitu ya. Apakah saya itu sekarang ada perbaikan atau tidak? Saya katakan di sini ya, saya sampaikan di sini untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis bakalan sembuh, teman-teman, bakalan sempurna. Kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi gitu, teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan khawatir, cuman sensasinya ya memang sekarang seperti ini. Kadang ada, kadang tidak gitu teman-teman ya. Kadang misalkan hari ini membaik, besoknya tidak. Memang seperti itu. Nah kalau misalkan kalian mau menilai tentang kesehatan kalian untuk saat ini gitu teman-teman ya, kalian harus flashback dulu ke arah-arah atau ke bagian-bagian yang terdahulu gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ingin menilai kalian sekarang udah ada perbaikan atau belum, kalian harus flashback dulu pengalaman kalian ke di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Bandingkan perbedaannya gitu teman-teman. Kalau seandainya dulu kan mengalaminya begini, nah sekarang agak berkurang gitu teman-teman ya. Sekarang agak ada sedikit nyaman gitu teman-teman. Nah itu kalian ada perbaikan teman-teman, syukuri saja itu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi memang untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis perbaikannya itu tidak terlalu besar setiap harinya, bahkan setiap minggunya itu tidak terlalu besar teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini butuh pembiasaan. Ingat, butuh pembiasaan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita dilihat dari persentase perbaikannya itu cuman beberapa persen ya, cuman beberapa persen. Kadang di hari ini mungkin setengah persen mungkin gitu ya. Seminggu lagi kita berjalan, melakukan metodenya lagi, membiasakan diri lagi, paling perbaikannya itu cuma 2% atau 3%. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Dulu juga saya begitu ya. Jadi ketika saya melakukan metodenya, tidak langsung serta-merta jarak 1 minggu kita sudah sembuh total. Tidak teman-teman ya. Tidak teman-teman ya. Jadi memang perbaikannya seperti itu. Makanya untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini saya selalu menyampaikan butuh kesabaran yang sangat tinggi sekali. Nah itu teman-teman. Yang keduanya butuh tekad yang kuat. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya itu butuh ini ya, butuh doa yang kuat juga gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Kenapa kita butuh kesabaran yang sangat tinggi sekali? Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika kita menjalankan metodenya, kita sudah tahu jalan keluarnya, itu besoknya ada lagi, minggu depannya ada lagi, memang seperti itu. Nah itu makanya butuh kesabaran. Nah itu jadi untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu temponya berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain mungkin 1 minggu 2 minggu kita sudah beres. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu memang agak alot juga gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah kemudian dilihat kalau misalkan butuh tekad yang kuat, ya memang kita butuh tekad yang kuat teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau misalnya kita tidak punya tekad yang kuat untuk sembuh gitu teman-teman ya, itu kita perbaikannya akan sangat lama sekali teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kitanya malas, tidak menjalankan metodenya, malas menjalankan metodenya gitu teman-teman ya. Yang punya tekad yang kuat saja itu perbaikannya dalam 1 minggu itu cuma 5%, 3%. Nah bayangkan saja kalau misalnya kalian tekadnya tidak kuat, malas melakukan metodenya, malas ngapa-ngapain, itu perbaikannya mungkin cuma 0,5% teman-teman, 1% gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, itu makanya dibutuhkan dengan tekad yang sangat kuat. Jadi kita itu harus menjalankan metodenya itu harus penuh semangat, tekad yang kuat gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis memang seperti itu, butuh tekad yang kuat. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian butuh doa juga teman-teman ya. Patut kita pahami ya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, jangankan untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ya, untuk semuanya itu memang dari Allah gitu teman-teman ya. Sehatnya kita dari Allah, sakitnya kita dari Allah. Nah sekarang juga kalian mendapatkan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, itu adalah bentuk cobaan, bentuk ujian untuk kalian yang terkena yang dulunya mungkin hidupnya berantakan, atau dulunya juga kalian hidupnya biasa-biasa saja. Saya itu dulunya orangnya beriman misalkan gitu ya, tetapi kenapa sekarang juga saya masih dicoba? Ya mungkin itu juga bentuk ujian buat kalian, teguran dari Allah. Dicobalah
apakah nilai keimanan kalian itu akan tetap stabil atau tidak. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Yang penting kalian harus tahu saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif gitu aja. Menjadi kurang produktif. Kenapa tidak menjadi produktif? Ya kalian bisa merasakannya sendiri ya. Banyak berdiam diri di rumah, selalu merenung, selalu merasa-rasakan gitu teman-teman ya, selalu mengeluh gitu teman-teman, selalu membanding-bandingkan dengan orang yang sehat gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan membanding-bandingkan berarti itu kalian itu justru mengurangi rasa syukur kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apakah asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh total atau tidak, kemudian bagaimana cara menilai kita, bagaimana cara menelaah kita itu kalau seandainya kita itu ada perbaikan atau tidaknya, itu memang seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh teman-teman ya, cuman perjalanannya memang ada tempo juga karena butuh kesabaran dan butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman. Kemudian bagaimana cara menilai kita apakah ada perbaikan atau tidak? Tolong telaah dulu ke bagian belakang. Di awal-awal kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang kalian rasakan rasa tidak nyamannya itu seperti apa gitu teman-teman ya. Nah bandingkan dengan sekarang, setelah kalian paham apakah ada perbaikan gitu teman-teman. Banding-bandingkan sajalah rasa tidak nyamannya. Kalau seandainya sekarang rasa nyamannya sudah mulai hadir gitu teman-teman, rasa tidak nyamannya itu berkurang, nah berarti kalian itu ada perbaikan. Syukuri saja ke situ gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang sangat butuh sekali bersyukur ya, menikmati dulu apa yang ada gitu teman-teman ya. Karena itu biar bisa meningkatkan rasa sabar kita teman-teman ya. Ingat ya, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sabar saja gitu teman-teman. Yang penting kalian bisa hidup normal lagi kayak dulu lagi, bisa sembuh lagi kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang kalian harus kerjakan itu ketika kalian sudah memahami, cuman sederhana sih sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu hanya menjaga makan, kemudian menjaga minumnya, menjaga jenis makanannya juga, kemudian sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, kemudian stop berpikir yang lain-lain gitu teman-teman ya. Olahraganya juga harus dijaga. Cuman itu saja sih sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Tidak berbelit-belit kayak macam banyak orang berpikir ya. Itu harus menjaga pikiran katanya biar pikiran negatifnya itu tidak selalu hadir. Kadang kita bingung ya kalau misalnya mendapatkan penjelasan seperti itu. Pikiran negatif itu pikiran seperti apa sih? Menjaga pikiran negatif itu kayak gimana sih katanya gitu kan. Nah pikiran negatif itu pikiran yang bisa menjerumuskan kita itu ke arah-arah kebingungan, atau bisa menjerumuskan ke arah-arah kita itu menghadirkan, bisa memicu kecemasan lagi gitu teman-teman ya. Kayak macam selalu berandai-andai lah, selalu berandai-andai, kemudian selalu ada pertanyaan di dalam hati itu, jangan-jangan nantinya begini. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian membayangkan ketika nanti kita kalau misalkan apakah sampai tua nanti kita itu bakalan menderita seperti ini gitu, jangan-jangan kita umur tidak panjang lagi. Nah itu yang harus dihindari teman-teman. Itu yang dimaksud dengan pikiran negatif. Nah sekarang cara mengalihkan pikiran negatif itu seperti apa? Gampang sekali ya. Kalau seandainya kita tidak mau berpikir tentang ke arah-arah situ, kalian harus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja. That's it, cuman situ saja sih sebetulnya. Memang di awal-awal ketika menjalankan hobi-hobi yang menyenangkan itu tidak kayak dulu ya. Tidak kayak dulu ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika melakukan hobi yang menyenangkan, di awal-awal jangankan ketika melakukannya, ketika mau melakukannya juga ada rasa kesenangan tersendiri. Nah itu teman-teman ya, ada rasa kesenangan tersendiri. Tetapi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangankan mau melakukan, merencanakan saja itu malas ya. Nah itu teman-teman, merencanakan saja malas gitu. Karena apa? Karena setiap harinya berpikirnya itu yang hadir itu tentang sensasi lah, tentang penyakit lah. Dan kemudian ketika kita paksakan melakukan hobi yang menyenangkan, ketika sedang bekerja atau melakukan aktivitas yang menyenangkan,
tetap aja pikirannya kemana aja. Nah itu teman-teman, tetapi kalian nggak usah khawatir, memang di awal-awal memang seperti itu. Makanya saya selalu bilang biasakan saja, nanti kalian juga akan terbiasa gitu teman-teman. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian sering melakukan, nanti ada rasa mood tersendiri ya. Jadi ketika besok harinya itu ada pemikiran rindu ingin melakukannya lagi. Karena apa? Karena ketika di awal-awal melakukan hobi yang menyenangkan, ada tersirat sedikit rasa kesenangan. Nah itu teman-teman, lakukan saja terus. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian yang sekarang masih bingung tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis. Apakah ada perbaikan atau belum, atau apakah asam lambung dan anxiety psychosomatis ini bakalan sembuh atau tidak. Semoga saja kalian setelah mendengarkan penjelasan saya itu kalian bisa paham, bisa mengerti, dan tidak membuat bingung, dan tidak membuat was-was, tidak membuat cemas lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian saya doakan kalian itu sehat, kalian itu cepat kembali lagi, karena memang bakalan kembali lagi sih sebetulnya ya. Tanpa saya doakan juga kalian bakalan sembuh lagi sih sebetulnya ya. Tetapi saya doakanlah biar kalian itu cepat kembali lagi, cepat sembuh lagi. Keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, emosi kalian, nafsu kalian, keinginan kalian, mood kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Karena jujur ya, keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Saya tahu 100% karena dulu juga saya mengalami seperti itu, rindu keadaan yang dulu itu. Jadi saya doakan semoga kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat teman-teman ya, tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channelnya Asian Village. Sekarang Asian Village itu sudah 1000 subscriber teman-teman ya. Selamat buat kalian, bukan selamat buat saya, itu sebetulnya selamatnya buat kalian. Karena itu berkat kalian, berkat dukungan kalian sudah menjadi 1000 subscriber. Nah kemudian tetapi masih itu juga ya, karena untuk jam tayangnya Asian Village itu masih kurang, jadi belum bisa dimonet karena jam tayangnya masih belum menyampai 4000 jam tayang gitu teman-teman ya. Karena untuk syaratnya monetisasi itu adalah 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang. Nah Asian Village itu sekarang itu sudah nyampe 1000 subscriber, bahkan lebih, nggak tahu lebih 5, nggak tahu lebih 2, saya lupa lagi ya. Pokoknya untuk jumlah subscriber sudah memadai. Namun ketika saya lihat itu jam tayangnya masih kurang ya, masih kurang di 4000 jam tayang, jadi belum bisa termonet gitu. Dan semoga saja cepat-cepat termonet biar itu bisa membantu saya juga. Saya ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah mendukung channelnya Asian Village gitu teman-teman. Dan saya doakan semoga saja yang sudah subscribe, sudah menonton channelnya Asian Village, saya doakan cepat disembuhkan dari segala macam penyakit teman-teman, amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi apa ya, sebagai teman saja sih ya, sebagai teman kalian yang sekarang sedang merasakan gundah gulana atau rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Santikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di season selanjutnya, masih tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis, tentang hal yang lainnya. Tunggu saja video selanjutnya, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.